youtuber dimanapun berada yang saat ini sedang di base campnya atau di rumahnya Mas Agus Mafyason Margomulyo. Salam Toh Kuning Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah. Yang kesempatan kali ini bertepatan bulan suci Ramadan, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat Mas Agus dan keluarga dan kru, dan tak lupa juga buat semua subscriber youtuber dimanapun Anda berada ya. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga puasanya lancar, tak ada halangan suatu apapun. Oke, langsung kita ke Mas Agus. Mas Agus, gimana kabarnya selama ini? Alhamdulillah. Untuk kegiatannya apa Mas di bulan Ramadan saat ini? Otomatis kan sone kan leren. Kegiatannya apa ini? Kegiatannya nganggur Mas. Kalau tahun kemarin kan ngelem, lepas pari. Ya mungkin masih berjalan ya. Oke. Ini rencananya untuk kegiatan atau dari kru bersih-bersih, pengecetan dan lain sebagainya mungkin nanti diagendakan atau mungkin udah dibersihkan Mas? Mungkin kalau masih diagendakan satu kali lagi Mas. Kalau yang masuk gudang itu kemarin anak-anak itu udah dicat semua, udah masuk, udah bersih semua. Udah bersih. Tapi tadi saya ke gudang kok lain areanya kelihatannya ijek buluk, iya. kurang dicat. Mungkin catnya beda. Mungkin itu nanti beda. Beda ya. Mungkin kalau lain areanya kita harus perlukan. Oh, enggak sembarangan. Dalam arti sembarangan itu mungkin pakai tekstur disemprot atau gimana Mas ya? Iya. Oke, kalau untuk subwoofernya mungkin dikuas atau gimana? Kalau subnya sudah. Oke. Tinggal racing sama arenya. Oh, racing sama are belum dicat. Oke Mas Agus, ini dari teman-teman ini ada sedikit pertanyaan buat Mas Agus, mungkin nanti yang pantas dijawab bisa dijawab, atau mungkin yang tidak pantas dijawab tidak usah dijawab Mas Agus ya. Yang tentunya ini juga titipan dari subscriber ya. Ada salah satu pertanyaan titipan dari subscriber yang katanya suruh menyampaikan sama Mas Agus. Oh ya, sebelum Mas Agus perkenalan dulu no. Kan salah orang kenal. Ya, perkenalkan para subscriber, netizen, subscriber semua dari semuanya saja. Perkenalkan, saya Irwan Budi Prasetyo. Nama asli saya, tapi saya sering dipanggil Agus. Saya mungkin dari owner dari Margomulyo sama yang Audi. Mas namanya tadi Mas siapa tadi? Budianto Mas? Irwan Budi Prasetyo. Mas Irwan Budi Prasetyo, tapi yang terkenal Mas Agus Mafyason. Oke, Mas Agus, ini kan ada yang teman-teman yang baru ya, baru gabung atau baru mengenal Margomulyo. Ini mau tanya sejarahnya Margomulyo itu Mas, berdiri sejak kapan untuk Mafyason sendiri? Kalau Margomulyo ya Mas, itu berdiri dari tahun 85. 85 dari zaman Aku. Oh. Itu dari bapak saya. Berarti usaha bapak dulu Mas ya. Terus meningkat sampai sekarang mungkin Mas. Itu lebih terkenalnya tuh Mafyason tuh sejak tahun kapan Mas? Kalau sampai ingat. Kalau mulai terkenalnya itu mungkin tahun 2005-an. Dalam arti terkenal itu mohon maaf itu dikenal orang gitu loh Mas ya. 2005-an udah mulai dikenal orang Mas ya. Masih divisi baca. Sering-sering ikut campur sari apa gitu mungkin kalau ingat sampai Mas. Kalau dulu emang kita kebanyakan itu sangkuriang ya Mas. Oh, sangkuriang. Sangkuriang boyo-boyo itu, terus super model. Mungkin awal mulanya Margomulyo itu eksis sampai sekarang Mas ya. Oke Mas Agus, sebelum ke pertanyaan lainnya, untuk menjaga keeksisan Margomulyo sendiri itu Mas Agus, itu apa Mas? Supaya masuknya itu dari 2005 sampai sekarang kan Margomulyo kan
semakin dikenal orang, semakin banyak yang tahu. Mafia Son yang banyak tahu. Itu apa Mas? Rahasianya apa supaya Margomulyo itu kok bisa eksis sampai sekarang? Mungkin ada kiat-kiatnya sendiri. Apa ya Mas, mungkin kita pertahankan kualitas saja, Kualitas dan pelayanan mungkin ya. pelayanan sama si penyewa, mungkin cuma itu. Cuma itu ya Mas ya. Misal kita selama ini kualitas kita terjaga, kita nggak kalah sama yang lain-lainnya, mungkin kita insya Allah tetap eksis. Dan juga pelayanan dari kru ya Mas ya, keramahan dari kru, juga ownernya sendiri juga sangat apa ya, sangat berpengaruh ya Mas ya. Oke. Terus Mas, ini untuk Mafia Son sendiri itu kan biasanya Mas ya, biasanya tuh kan standarnya itu dari itu kan 8 subwoofer per sayap, berarti kan L8 R8. Tapi sering kelihatan di layar kaca atau di YouTube itu kok Mafia Son itu sering bawa sub lebih dari standar Mas. Itu apa memang itu sampean sendiri, dalam arti itu pikiran sendiri sampean wah aku tanggo sub akeh, atau memang itu permintaan dari penyewa atau gimana Mas? Bisa dijelaskan Mas supaya tidak ada dusta di antara kita. Ya, kan soalnya kan gini Mas, taunya kan wah gue ugal-ugalan akeh-akehan gitu. Mungkin bisa saya jelaskan. Ini Mas, kalau standar dari MM itu 8 diantara 8 subwoofer tiap speednya. Kalau kita bawa kadang bisa 10, bisa 12, itu request dari si penyewa Mas. Jadi nanti ada hitung-hitungan budget sendiri, untuk budget sewaannya itu ada hitung-hitungannya tersendiri. Jelas tuh. Jadi mungkin selama ini cuma saya yang bisa, cuma sub itu yang saya rasa bisa menaikkan Harga sewa Mas. Jadi kita bermain di situ, mungkin kita masih memikirkan apalagi, kita mau apa lagi ke depannya yang bisa untuk bisa kesejahteraan kita bisa menaikkan harga sewa. Saat ini berarti yang sampean pikir ya Mas, mungkin gini, standarnya kan ibaratnya segini, untuk supaya bisa harga sewanya itu lebih tinggi, itu bisa didobrak dari subwoofer Mas ya. Dalam arti itu standar 8, request dari tuan rumah sekian, berarti juga tambah budget mungkin ya Mas, begitu ya? Benar ya Mas ya? Iya Mas, jadi ada request dari tuan rumah, kadang Mas aku minta ya 12 sub ya, oke saya layan Mas, tapi ada penambahan budget segini, sama yang tersebut kan. Kalau enggak, sebenarnya 88 itu kalau di desa Mas, itu sebenarnya juga udah cukup. Masalahnya FOH di daerah kita khususnya Karahan ya, itu kan kebanyakan masuk ke dalam. Masuk ke dalam tarung Mas ya. Masuk ke dalam. Saya pun kalau 12 itu nggak berani Mas, saya mau masukkan FOH keluar Mas ya. Masuk itu nggak berani. Nggak berani Mas. Pasti saya buang keluar, nanti dalam kita buat sendiri. Untuk senter-senternya ya. Kalau di Margomulyo ya Mas, itu nggak cuma minta 12 kita bawain 12, enggak. Biasanya 12 itu kita hadapkan ke luar semua, baru nanti kita dalam kita buat lagi, buat sistem lagi. Jadi emang banyak, jadi penambahannya itu juga banyak. Untuk speaker-speakernya kita penambahannya juga banyak. Mungkin kalau teman-teman kan yang lainnya itu hanya tambah sub, tambah papat cuma gitu. Kalau dia kita emang kalau 12 kita hadapnya keluar, nanti di dalam itu kita buat sistem lagi. Masalah gini Mas, kalau si pemusik Yoko ya Mas, itu terlalu kenceng dari luar, itu juga tidak nyaman, juga tidak senang Mas ya. Senang. Jadinya sebisa mungkin FOH itu kalau lebih dari standar pasti sampean buang.
dikuati dalam arti itu senter lebih kuat mungkin Mas ya. Senternya kita lebih kuat. Mungkin kita yang awalnya senternya cuma sub 2 mungkin kita Tambah lagi jadi senternya itu sub 4. Biasanya Mas kalau sampean bawa dalam arti 12 subwoofer itu 24 ya Mas ya. 24 subwoofer. Dalam arti itu dalam itu biasanya sampean tambah berapa Mas? Titik senternya itu. Titik senternya itu biasanya untuk senternya 44 Mas. 44 ya. Terus di panggungnya itu juga subnya juga 22. Jadi 4 ya Mas. Di dalam tok itu mungkin subnya itu 12. Dalam 12, luar 24. 30. 36 total Mas itu ya. Itu khusus kalau tambah sub di luar itu Mas ya. Kalau sampai standar Mas, apa juga begitu? Ya, kalau Beda ya? kita cuma 88, senternya kita cuma 22 sama di panggungnya kita cuma 2. Berarti 22. 22 total. Itu kalau standar Mas ya. Berarti kalau tambah FOH khususnya tambah subwoofer FOH otomatis jeronane ya tambah Mas ya. Jeronane juga tambah. Masalahnya untuk FOH-nya kan otomatis uang masalahnya keluar. kita jaga kualitas. Kadang gini Mas, kadang kita bawa 12 kita masukkan ke dalam. Urung ngasih carane sing nyogo urung ngasih mentok. Tapi wis kebanter ning jero Mas. Si pemusik juga pusing. Mungkin suaranya delay Mas ya. Tetap delay Mas. Iya. Nggak delay. Masalahnya si pemusik di dalam ada suara dari sana mungkin 60 meter 70 meter dari sana kan tetap sampainya di panggung ini tetap telat. Kalau di luar mungkin kalau di daerah-daerah lain Karanganyar kan FOH tetap ada di luar, hadapnya keluar juga Mas. Betul. Itu yang paling nyaman pemusik sebenarnya seperti itu. Untuk Mas itu Mas, sampai apa enggak punya angen-angen Mas? Walaupun standar 88 tapi FOH dibuang itu apa enggak ada angen-angen kayak gitu? Apa enggak ingin mencoba? Kalau saya kebanyakan FOH saya kebanyakan selama ini mesti buang Mas. Buang ya? Masalahnya saya sering mainnya kan tetap pokok dulu Mas. Itu 88 itu pun kalau saya masukkan semua posisinya itu enggak terlalu jauh Mas. Mungkin kalau cuma 50 meter itu masih saya rasa itu masih terlalu keras Mas. Dari dapur pacu ke FOH itu 50 meter itu tetap masih kekerasan. Jaraknya kecedaan kasarannya Mas ya. Iya. Standar itu berapa Mas menurut sampean? Dari FOH ke dapur pacu itu kira-kira standar nggak ada ya Mas mungkin. Nggak ada ya? Nggak ada, cuma mungkin bisanya itu ya kita perlunya kan kadang kita main juga di beberapa tempat wilayah itu beda-beda ya Mas. Kadang wilayah A Banter borek nenggon, nenggonnya borek itu. Kadang si wilayah B pengennya Mas kok ke Banten di sini, tapi metune kurang Banten itu juga ada. Jadi pengennya Banten di luar sana. Jadi sombabah desa macolone Jawa. Sombabah desa itu juga ada pengennya seperti itu. Iya. Kadang ada kita kan masalahnya kita melayani si konsumen itu nggak satu dua. Jadi kepinginannya ABCD itu sebisa mungkin kita melayani, tergantung si penyewa pengennya gimana. Kalau di kota kan pengennya di dalam lama-lama, di luar keras. Jadi kebanyakan pun kalau FOH-nya si MM kan nggak raketang siji Mas, itu mesti buang. Yang satu madep ke tarup, yang satu buang. Ya masalahnya kita sering menjumpai Mas ya. Jadi kita sering menjumpai kalau subwoofer MM itu kalau pas kita itu konten itu sering menjumpai. Oke Mas Agus, gini, tadi sampean bilang katanya MM kalau ada request lebih itu katanya tadi Mas Agus yang bisa mengangkat harga atau mengangkat harga sewa saat ini khususnya di marketing MM ya Mas ya, itu kan di subwoofer ya Mas ya. Sehingga jelas tuh intinya marketingnya MM itu saat ini yang bisa mengangkat harga
ibaratnya harga lebih itu dari subwoofer ya Mas. Betul ya Mas ya? Iya Mas. Yang bisa dimainkan harganya cuma di subwoofer. Kalau itu kalau kita berbicara sound Mas. Iya, betul. Tapi kalau di MM itu kan kebanyakan sound paketan Mas. Jadi mungkin di sini semua ada dari Rodias, Tenda, Racing, Lighting semua insya Allah ada Mas. Kita yang nggak punya cuma hiburan. Tapi kalau di MM itu kebanyakan sound itu yang merek jadi paketan. Paketan Mas ya. Kita jobnya kebanyakan paketan. Mas. Jarang kita job cuma job sound itu ya mungkin ada Mas dalam satu bulan itu ada tapi jarang-jarang. Yang jelas tuh paketan dari dekor kan punya dekor sendiri dari MM, terus tenda juga ada, terus panggung racing pun juga ada Mas ya. Ada. Yang jelas perlengkapan pesta dari Mafia Sound itu komplit lah, kecuali hiburan nggak punya. Oke Mas Agus, ini Mas, ini kelihatannya Mas Agus tuh kok setia banget sama box subwoofernya yang mini scope ya. Apakah sampean tuh nggak ada pikiran untuk ke lain hati Mas? Misalnya itu box model ini, apa nggak ada pikiran gitu Mas? Ya selama ini juga udah pernah nyoba Mas box yang lainnya. Sebelumnya kita menentukan kita pakai yang mana, kita kan juga harus ada uji. Iya. Dan kita itu uji kan sesuai pasar kita, sesuai market kita di mana sih seperti itu. Dulu kita juga pernah uji box box model ini kita juga pernah uji. Selama ini pun kalau ada box model anyar Mas, mesti aku rakyat tangjile Mas. Nyoba. Rakyat tangjile mesti wis nyoba. Itu dan selama ini yang bisa mantap tersebut. Berarti yang di hati tetap scope sampai saat ini Mas ya? Masalah pasar saya ya kita sesuai pasar Mas. Kalau scope dibuat nyuwun sewu nggih. Dibuat karena apa juga nggak bisa Mas. Nggak bisa ya Mas. Kita sesuai pasar saja. Solo kan terkenal gelernya Mas ya. Iya. Yang kan warganya masyarakat tuh kalau daerah Solo Raya itu biasanya geler ya Mas, digulai geler, soundnya geler ya. Mungkin sound saya yang dipakai nyun sewu di daerah-daerah lain, daerah-daerah lainnya mungkin juga nggak masuk Mas. Mungkin terlalu geler atau gimana, itu mungkin juga nggak masuk. Kan sesuai pasar kita saja, pasar kita di kota ini ya seperti ini. Nanti kita di kota B lain, di kota B mungkin juga udah bisa beda lagi Mas ya. Jadi keinginan masyarakat itu seperti apa mungkin udah beda. Masalahnya ini dari MM1, MM2 sama MM3. Bisa disebut MM3 tidak apa-apa Mas ya. Itu kan semuanya ada skupnya semua. Berarti mungkin kan kalau dari ketiga jilid itu sebenarnya sama ya. Sistem sama. Terus, komponen-komponennya mungkin sama ya. Lah. Itu sama semua Mas. Komponen speakernya mungkin sama semua. Cuma beda mungkin di malah yang alat paling sebule ya. yang paling areanya yang paling bagus sebenarnya malah di MM3. Ini Gibran malah Mas. Iya, itu kan makanya saya kasih nampok. Nampok udah 8 subwoofer, nampok lenarnya udah cukup. Sampai merasa udah cukup Mas ya. Udah cukup. Makanya cuma dikasih 6. Masalahnya kualitasnya lebih bagus yang punya 3 gitu. Oke Mas Agus, ini untuk ini kan tadi waktu kami kesini kan ada gensetnya Mafia Sound ada 4 Mas. Ya, biasanya kan itu yang biru-biru itu, yang baru juga biru, tapi yang hardtech itu loh Mas. Total kan ada 4. Setelah Gibran apa mungkin ada tahun ini akan lahir lagi jilid selanjutnya mungkin bisa dikatakan jilid 4 gitu. Ya kalau masalah itu intinya manut ini Mas. Tapi udah dalam rencana mungkin belum ada rencana. Tapi kalau alat sing nganggur Mas itu ya insyaallah ada ya. Jadi belum inget
sak sayap ngono wis payu Mas. Payu ya. Ya mungkin Wis payu. ada 4 genset mungkin buat yang satu buat sekar mungkin ya, buat Mungkin jarap sebar, mungkin ya. Mas. Oke. Kadang kan kita juga ada job timbalan ya Mas, job sore-sore. Jadi kadang si penyewa itu saya udah bilang Mas, soalnya minumnya maghrib. Gak apa-apa Mas, yang penting itu kan biasanya nanti saya kasih salam sasaran Mas. Jadi yang penting kalau job sore-sore kan jam 2 sebenarnya juga udah harus nyala loh Mas. Betul. Harus nyala itu biasanya tak kasih sak sayap, tak bawain mixer 4 channel itu, yang penting nyetel MP3 bisa. Jadi kan wis ketokin wong hajatan. Tinggal nanti kekurangannya kita susulkan mungkin jam 5 sore lagi datang. Mungkin tapi kalau dibuat acara malam hiburan juga ya sih. Berarti untuk spare juga untuk waktu yang pas timbalan Mas ya. Oke. Daripada kita penasaran Mas, kan alangkah baiknya kita tanya kan tidak jadi masalah loh. Iya. Kok gensetnya papat baru tambah mana gitu. Oke Mas, ini lagi Mas ada pertanyaan lagi. Ini ada yang gimana ya? Ada yang penasaran Mas dengan Gibran. Kan biasanya kalau kita teman-teman itu ngonten tuh Gibran MM3. Nah, Gibran itu siapa Mas? Apa adike Mas Agus? Apa anake Mas Agus? Nah, Itu sebenarnya putra saya Mas. Putrane Mas Agus. Itu namanya Gibran. Gibran. Gibran itu ternyata namanya anaknya Mas Agus loh, putrane Mas Agus. Tapi teman-teman akhirnya nyebut MM telu. Iya, masalah lainnya ketiga soalnya yang ketiga itu Mas. Masalahnya tak buat nama kita itu sebenarnya cuma gini Mas. Biar beda, jadi orang nyewa itu biar beda. Kadang orang nyewa mungkin budgetnya terlalu tinggi Mas, itu tak kasih yang tinggi. Itu kan kadang-kadang vendor-vendor kan saya juga kadang dibawa vendor Rias, vendor itu kadang mintanya ya malah yang kurang gitu. Bisa diartikan mungkin harga sewanya, maaf ya Mas ya, mungkin daripada mas-masnya lebih rada ramah di kantong Gibran mungkin itu ya. Iya, kalau dari budget mungkin ramah di kantong Gibran Mas. Untuk kualitasnya Kalau sama ya. Kualitas sama tidaknya itu sebenarnya kalau sound itu tinggal sopirnya Mas. Kalau alat ya, alat itu 90% sama. Memang buka box ya. Ya. Untuk power untuk data memang sama. Yang di Gibran juga kemarin dulu tak kasih Cino tulis ganti KPM karek pilotnya Mas ya. kalau pilotnya Mas. Pilot. Karek pilotnya atau soundman-nya, tukang nyetelnya. Oh iya Mas Agus, gini Mas, kemarin kan sampean kan juga hadir waktu ada acara Pososi, Pososi, ya itu kan sampean hadir di sana. Ada sound kondangnya Jawa Timur, dari Mas Ari juga Mas Dihan. Nah, setelah sampean mendengarkan dan menonton itu Mas, apakah sampean tidak ada pikiran ingin membuat bokeh kayak Mas Ari, bok gajah itu Mas? Kiri sound dungduk, gimana? Sampean kan tidak ada pikiran Mas? Mungkin kalau pengen suaranya ya pengen ya Mas. Pengen ya? Kalau dirasa dangdutnya tenang. Yang sama yang dibilangin Mas Ari. Soundmu orang mau ultrasound dangdut yang orangnya bok gajah. Rasanya dangdut kurang irene Sound gajah. dangdut tetap kurang Mas. Tapi kita bolak-balik pasar market itu mau Mas. Sesuai pasar ya. Sesuai pasar saja. Kalau saya seperti itu Mas. Masalahnya kalau kita buat bok gajah mungkin dimensinya terlalu besar juga. Yang mau nih sak truk amat Mas. Bok gajah tetap gak menghemat di menghemat cuan juga menghemat Mas ya dari segi kos Mas. Transportasi juga. Iya. Kan masalahnya dari segi kos kalau kita satu terjadi mungkin tambah grand atau tambah apa itu kan kita tetap ada pengeluaran lagi. Iya betul.
Tapi dalam hati sampean tetap enak ya Mas pakai itu ya Jan ya. Enak, enak. Kroso ya Mas ya. Tapi saat ini Istimewa, bisa dibilang istimewa. betul. Tapi saat ini mungkin belum kepikiran sampai ke situ sampean ya Mas ya. Dalam arti itu belum pengen buat lah. Saat ini belum, tapi nggak tahu nanti kedepannya gimana kan nggak tahu. Itu kadang saya juga ada itu Mas yang model CLA 15an ini itu biasanya tak pakai yang pas wayang. Itu kan juga butuh Mas. Kalau pas wayang kan memang kita butuh suara itu. Butuh suara Suara ya Mas. lomnya itu butuh kerasa banget. Makanya kalau job wayang sih ada CLA. Sampean bawa. Kalau pasti lah. Ini untuk Mas Agus, untuk job bulan depan ini mungkin udah mulai masuk banyak mungkin. Masalahnya kemarin saya pantau dari story itu arep poso ora mulih lho. Gareng ngasih abang itu lho. Kurang enggak buat. Story ini gareng, habis story ini Gareng kok. liya-liyane kae. Weh, gareng ngasih abang ireng kae. Kelihatannya masih ra mulih. Mas, kalau mau puasa kemarin alhamdulillah bentet masuk. Tiga ora mulih kabeh Mas yo. Mungkin kalau Gibran mungkin ada bulannya berapa hari gitu. Untuk Gibran. Tapi untuk Mas Nanang sama Mas Gareng full ya Mas ya? Full alhamdulillah full. Kalau yang matrimonialnya mau puasa itu alhamdulillah full. Semua. Tapi kebanyakan yang gunung Mas. Son spesialis gunung. Gunung, medan apapun oke, panggah dilayani. Iya, son spesialis gunung. Waktu tulisannya N. Son cah gunung. Panggah dilayani. Enaknya itu gimana ya? Kita itu kalau konten mafia atau Margomulyo itu, mohon maaf Mas ya, kita buat titel atau judul itu nggak pernah dikomplain sama owner-nya. Tapi kita nggak pernah kena komplain. Pokoknya makasih banyak ya Mas ya ini dari teman-teman YouTuber. Buat maksudnya judul apa, tumbal apa itu monggo terserah. Yang penting nggak menjatuhkan ya Mas ya. Yang penting satu sama lain nggak menjatuhkan satu sama lain. Iya Mas Agus, ini kita kan mohon maaf Mas ya. Kita kan kadang kita ngonten, gitu kan kadang kita tidak sopan, nalunut. Ya itu. Gimana Mas ini dengan adanya konten sekarang ada YouTube tuh Mas. Mohon maaf Mas ya, ini bukannya nanti sampai jawab jujur Mas. Coba enek kanca-kanca YouTube sampean ku ngapusi loh. Ada YouTube, adanya konten YouTube tentang sound system Mas. Itu apa? Jujur saja apa bisa membantu pemasaran Mas? Pemasaran sound khususnya. Intinya sangat membantu. Pertama kalau dulu mungkin saya juga udah rame coba ya, mungkin dulu. Itu kan orang mungkin dari cuma tahu dari kota, tahu dari omongan Mulut ke mulut. Ya. Tapi dengan adanya YouTube ini kadang orang mau seperti itu Mas. Jadi intinya si penyewa itu semakin tahu spek kita. Jadi intinya emangnya kepiye toh itu mungkin lebih tahu. Kalau sebelum ada YouTube kan paling cuma dia dengar ini Mas. Rekamannya Campur Sari Ai Penak. Emang kok penak cuma itu toh. Nggak tahu speknya. Nggak tahu speknya, mungkin dibawain Maxel tapi kan dia penak Mas. Sekarang kan lebih detail, lebih di review itu Mas ya. Yang jelas gini Mas juga dari konco-konco YouTube juga mohon maaf ya Mas ya kalau mungkin kurang sopan mungkin dalam kita pas ngonten tuh ada apa ya ada kekeliruan ucapan ngomong. Pokoknya kita mohon maaf Mas Agus ya. Pokoknya dari konco-konco YouTuber Solo Raya minta maaf. Enggak ada yang keliru. Mungkin ada pesan-pesan apa Mas buat soundman seluruh Solo Raya dan Indonesia khususnya atau juga para owner sound di seluruh Indonesia Raya mungkin apa Mas buat motivasi buat biar tambah apa ya Mas tambah semangat. Adem ayem rukun semangat gitu Mas. Apa ya Mas pesan-pesannya apa ya? Ya apa gitu kan apa konco-konco untuk vendor-vendor lain ngerti nono pasar mungkin yang ini cuma itu Mas. Jadi pasarnya yang ini ya kita harus menyesuaikan. kita yang harus menyesuaikan.
Ya, ya betul 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 supaya ya. Mungkin anu Mas, salam apa? Pesan-pesannya buat kru Margo Mulyo, kru Sone Margo Mulyo khususnya Margo Mulyo saja, dari sana-sana. Kalau untuk Nah, kru-kru 1 2 3 tambah kompak kabeh wae dhewe tambah solid ya Mas ya. tambah solid eneng kancane sing tetap dibantu. Oh. Intinya seperti itu, bantu kita juga enggak harus membantu sesama konco-konco yang lain. Ada kesulitan apapun untuk soundman kita juga terbuka. Untuk saya pribadi saya juga terbuka untuk konco-konco soundman. Aku main ke opo toh, TKO-nya aku selama aku bisa jawab tak jawab. Yang jelas mau sharing-sharing mungkin Mas ya. Iya, monggo. Iya Mas Agus suka degler nggih kan. Ini intinya sharing dalam arti sistem ya, maksudnya mas aku kok ini perlu sampai opo selama saya bisa jawab tetap aja. Yang jelas gak enak sedih dulu Mas ya. Enggak, Stop. intinya itu wong yang masalah payu orang ini tetap Wis sing ngatur. Oke, begitu saja Mas Agus. Mungkin ada pertanyaan apa kanca-kanca yang perlu dipertanyakan sama Mas Agus mungkin? Untuk powernya masih standar pabrik apa sudah dioprek? Ah ya. Nanti daripada aneh sih komentarin Mas. Nah, powernya Margo Mulyo itu apa memang seluruhnya itu masih standar pabrik atau mungkin udah di racing ya? Caranya ini ngomong mas, racing kalau ya. alat itu yang penting cinowo yang penting normal, speaker LEO yang penting normal. Dalam arti normal Mas. Seperti itu. Yo tiga nyambut gawe iki normal, nggak ada Kendala. kendala ini seperti itu. Kalau untuk power mungkin kalau power sub saya nggih itu sampean bisa ke sebelah Mas Hanif Afan. Oh, ini apa? Udah di racing. Yang lainnya daerah Karanganyar belum pada nyoba, saya sudah ke sana. Biasanya pengen nyoba si jilin gue aku sih. Kan nyilah lho. Kan aku nyilah siji Mas. Oke. Nyoba sih. Oke Mas Agus, terima kasih waktunya. Mohon maaf kita mengganggu istirahatnya sampean. Dan selamat menunaikan ibadah puasa buat Mas Agus, semoga lancar untuk puasanya dan juga lancar nanti jobnya ke depannya semakin laris, semakin banyak diminati masyarakat Mas ya. Amin. Dan semoga Margo Mulyo semakin di hati para masyarakat. Matur nuwun Mas Agus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Terima kasih Mas Agus.